warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Endang Pertiwi dari kelas 6B PGSD, mata kuliah Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, dosen pengampu Ferry Setianingrum MPD. Sebelum memulai langkah pembuatan produk, saya akan sampaikan terlebih dahulu apa kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, serta diperuntukkan untuk kelas berapa sih produk yang akan saya kembangkan. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar, mengetahui cara mengolah bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai karya kreatif dan olahan makanan. Tujuan dari pembuatan produk ini untuk mengetahui cara mengolah bahan alam sebagai olahan makanan, untuk memberi pengetahuan dan keterampilan dasar kepada siswa, mengembangkan daya kreativitas, menumbuhkan jiwa wirausaha, mengembangkan kompetensi tata boga, serta memberi wawasan dan meningkatkan produk muatan lokal daerahnya. Pengembangan produk ini ditujukan untuk kelas 2, tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 4 tugasku dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran 1. Siapa sih yang tidak tahu Lampung? Provinsi yang berada di gerbang Sumatera dengan hasil panen yang sangat melimpah menjadikan Lampung sebagai lumbung ikan di Sumatera. Tentu saja Lampung kaya dengan hasil olahan makanan laut. Uniknya, setiap olahan atau masakan yang ada di Lampung memiliki filosofi yang berbeda-beda. Orang Lampung juga memiliki kebiasaan untuk berkumpul seperti pertemuan tak resmi yang disebut dengan meput lesung. Makanan yang disajikan pada acara meput lesung biasanya seruit Lampung yang menjadi menu utamanya. Nah, meput lesung sendiri biasanya diadakan pada siang hari bersamaan dengan makan siang. Selain bersama dalam suasana santai, Lampung juga memiliki tradisi makan bersama secara resmi yang dikenal dengan cuak mengan. Seruit Lampung sangat terkenal di bumi Ruwajurai ini karena selain menjadi makanan khas Lampung, seruit juga memiliki gizi yang sangat tinggi. Dilihat dari bahannya saja yaitu ikan. Nah, ikannya itu dapat digoreng ataupun dibakar dengan sambal terasi dan tambahan lalapan. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat sambal seruit Lampung ini biasanya ikan yang berasal dari sungai seperti ikan nila, ikan lais, ataupun ikan patin. Sebelum kita memulai untuk memasak seruit Lampung, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana dan apa saja sih teknik memasak masakan khas daerah. Nah, teknik yang biasa digunakan yaitu ada 3. Teknik yang pertama yaitu teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak basah itu bisa merebus, menyeti, mengkukus. Kemudian teknik memasak kering itu yaitu memanggang. Nah, memanggang sendiri itu ada 2 teknik, ada 2 cara. Yang pertama itu yaitu griddling dan kedua pan broiling. Nah, griddling itu sendiri teknik memanggang menggunakan lempeng besi. Kemudian pan broiling itu yaitu menggunakan pan atau wajan. Kemudian teknik memasak dengan minyak yaitu menumis dan menggoreng. Oke, setelah kita mengetahui apa saja sih teknik yang digunakan dalam memasak masakan khas daerah, selanjutnya kita akan membuat masakan seruit Lampung dengan menggunakan teknik memanggang griddling. Simak video tutorialnya. Yang pertama, siapkan 3 ekor ikan nila, kemudian cuci bersih. Setelah itu dipanggang. Nah, seperti ini jika sudah dipanggang. Lalu siapkan bahan untuk sambalnya. Di sini ada cabai rawit, cabai merah besar, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 4 biji cermai, kemudian sedikit jahe dan kencur, lalu 1 blok terasi,
Tambahkan penyedap rasa, garam, dan gula. Kemudian yang terakhir tambahkan perasan jeruk nipis. Setelah itu bawang merah, bawang putih, kencur, dan jahe dibakar. Kemudian ulek semua bahan-bahan menjadi satu hingga tercampur hingga lembut. Setelah itu tambahkan 1 blok terasi, lalu ulek kembali. Jika sudah, pisahkan menjadi 2, 1 untuk sambal seruitnya, kemudian yang setengah lagi dimasukkan ke dalam santan. Nah, di sini santan itu opsional, bisa diganti dengan minyak. Di sini saya memilih santan karena rasanya lebih gurih. Kemudian aduk hingga rata. Setelah itu campurkan ke dalam ikan panggang. Jangan lupa ditambahkan perasan jeruk nipis. Nah, seperti ini surit lampungnya sudah jadi. Bisa dihidangkan dengan nasi, rasanya pedas dan sedikit asam karena perasan jeruk nipis. Oke teman-teman, seperti itu langkah pembuatan produk makanan khas daerah Lampung, sambal seruit Lampung. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa mencobanya di rumah dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.